Ya, checklist. Ada nggak? Masih ada nggak gangguan emosi, Bu? Temperamen, emosional. Ya, padahal suami ngelakuin kesalahan sedikit malah wah mulutnya masya Allah. Ya, subhanallah. Sama anak, ya temperamen. Ini sering. Ya. Kalau sekali-kali enggak, ya, tapi sering, kejadiannya sering. Ya. Ragu dan was-was, ada. Cemas berlebih, kalau ada checklist. Checklist catat maksudnya. Ini gangguan saya nih, gangguan pada jiwa. Catat ya seperti itu. Ketakutan dan paranoid. Pelupa akut, sulit fokus kalau dikasih tugas. Ya, enggak mau ngerjain. Ya, karena enggak bisa fokus. Banyak bisikan. Depresi, sedih berlebih. Galau, linglung, gila, ada yang gila. Indigo, bisa melihat-lihat, ya. Mampu meramal. Mimpi jadi kenyataan. Psikopat, traumatik, suka menyendiri atau minder total. Intinya adalah ketidaktenangan dalam jiwa. Inti dari gangguan jiwa adalah ketidaktenangan. Artinya apa? Garis miring, gelisah. Ya, kalau kita lihat orangnya gelisah gitu ya. Itu sudah ciri-ciri itu. Udah apa namanya? Sudah saya rangkum. Intinya gelisah. Kalau kita lihat orangnya gelisah. Bisa dilihat dari pandangannya. Ya, kalau orang gelisah tuh matanya gimana? Matanya fokus satu titik atau kemana-mana? Kemana-mana, gelisah. Ya, kalau dikasih tugas, ya, tidak selesai, tidak bisa fokus, sulit konsentrasi. Ya, kalau kita lihat kamarnya mungkin berantakan, ya, rumahnya, ya, berantakan. Ada juga yang kelihatannya tenang, ya, kelihatannya tenang, ya, tapi dalamannya kosong. Dalamannya apa? Kosong. Ini bisa kita lihat, Bu. Ada yang seperti itu, ada. Ya, ketika duduk di majelis ilmu, di masjid, ya, di kajian, itu gelisah pokoknya. Baca Quran gelisah. Tapi kalau ke mall, ya, ke Jampos misalnya, wah senang, normal. Ya, ketika ngerumpi, ya, semangat, sehat gitu ya. Ya. Ketika duduk di majelis ilmu apa? Kesemutan, pegal, ya, pegal pundak, ya, sakit pinggang lah. Apalagi pusing, ya kan? Ngantuk. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah kalau kita lihat di luaran ya seperti biasa tenang. Tapi ternyata ketika duduk di majelis ilmu, suruh baca Quran, ya baca Anas saja itu nggak mampu, balik-balik. Alladzi alladzi waswisu fi sudurin nas. Was-was. Gitu ya. Kemudian ada juga gangguan pada ibadah. Salatnya tidak khusyuk. Ya. Sering lupa rakaat salat. Jangankan salat, wudu saja diulang-ulang. Iya benar. Ya, sudah belum ya tadi? Buang-buang dus. Ya, sudah belum ya tadi nyuci rambut, masak rambut gitu ya. Dibuat apa? Lupa. Ada yang seperti itu banyak kasusnya. Nah, dibuat was-was. Sudah wudu, maaf buang angin. Nah, tuh, Ya kan? Wudu lagi, buang angin lagi. Wudu lagi, buang angin lagi. Akhirnya apa? Salatnya terakhir. Salat zuhur sebelum salat asar. Di waktu salat asar, ya. Salat asar di waktu salat maghrib. Diundur-undur. Gara-gara apa? Was-was seperti itu. Ada yang seperti itu banyak. Ya. Sering nguap ketika sholat. Allahu Akbar. Baru rakaat pertama. Ada? Saking malesnya itu. Ya, ngaku. Checklist, Bu. Checklist ya. Ngaji, baca Quran demikian. Ya, ngantuk. Ya, baru baca alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Shadaqallahu. Ngantuk ya saat baca Al-Quran atau sesak napas pada saat baca Al-Quran ya. Kemudian blokade pada gerakan sholat. Maksudnya apa? Ketika ingin ruku kok tiba-tiba sujud gitu ya. Gerakan sholatnya dikuasai ya. Banyak yang sering lupa rakaat kan? Ini yang sering ya. Kalau sekali-kali tidak masalah, yang sering ya. Makanya sholatnya itu ta'awuz dulu, Bu, sebelum sholat ya, siapkan diri, mulai dari wudhunya. Wudhunya harus benar, harus sesuai tuntunan Nabi ya. Yang ketiga adalah gangguan pada fisik. Cirinya sakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Sudah cek, sudah ronsen ya, sudah apa lagi? Kalau medis apa namanya? Scan ya, apa lagi? Cek seluruh tubuh itu normal semuanya, nggak ada yang sakit
Padahal kita merasakan sakit, pusing gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ruqyah. Ya. Ketika sakit tidak terdiagnosa oleh medis, obatnya adalah Al-Quran. Ya. Pendarahan, istighatsah, pendarahan. Haid terus, gitu ya. 1 tahun haid terus gitu. Sehingga ya, menyulitkan untuk berbakti kepada suaminya. Ini terjadi. Bahkan di masa Rasulullah pun terjadi. Ya. Rasulullah menyebut apa? Itu adalah hentakan syaitan. Maka Rasulullah menyuruh para sahabiah ini yang terkena istighatsah ini, ya, pendarahan ini, untuk sholatnya agar dijamak. Ya. Zuhur jamak dengan asar. Kemudian maghrib dijamak dengan isya. Itu sebelum sholat mandi dulu, bersihkan dulu. Kecuali subuh tidak bisa dijamak ya. Itu solusinya. 3 hari selang itu, alhamdulillah normal kembali. Ya. Ini kita praktekkan kepada para klien di sini, pasien di sini ya, alumni rehab hati juga. Ada yang terjadi seperti itu. Maka saya suruh sholat, tetap sholat. Tapi sebelum sholat apa? Mandi dulu, ya, bersihkan dulu. Sholatnya di jamak. Membangkang kepada suami atau orang tua, ya, kepada orang tua yang belum menikah, ya, kepada orang tua membangkang. Kemudian mengalami kejadian aneh seperti mencium bau aneh, ya, bau wangian, ya, sekelewatan, bau bangkai sekelewatan. Ya. Ada yang mendengarkan suara-suara aneh juga di rumah, suara manggil nama kita, ya, suara ngetok-ngetok pintu malam ya, ada bisikan, mencium bau bangkai di rumah, baunya sekelewatan. Kalau baunya 2 jam, 3 jam, 4 jam, cari bangkai tikus mungkin, ya. Mendengar suara dentuman ledakan di atap rumah, mendengarkan suara apa? Seperti orang melempar pasir, ya, di atap rumah. Kemudian gangguan saat tidur, susah tidur dan susah bangun. Ada mimpi buruk, ketindihan, diperkosa jin. Ya, diperkosa jin ini garis bawahi perlu diketahui bahwasanya bukan jinnya yang menjelma, langsung wajah jinnya, tapi dia menjelma sebagai artis yang kita suka, ya, idola yang kita suka, ya. Silakan, hati-hati. Ketindihan atau rep-repan, ada. Ya, mimpi buruk, mimpi tenggelam, ya, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, ada. Mimpi jadi kenyataan. jatuhnya. Maka kalau ada 5 saja dari ciri-ciri ini, Bu, perlu Ibu ketahui bahwasanya ada gangguan dalam tubuh Ibu. Ya, tapi jangan memponis diri. Ya, jangan memponis diri karena itu salah satu pintu masuknya juga. Oh, saya langsung memponis diri. Ibu langsung memponis diri. Oh, Ustaz tolong saya terkena santet. Saya terkena pelet. Ya. Sehingga apa? Itu malah membuka celah setan. Padahal belum didiagnosa. Kalau kita ke dokter kan biasanya didiagnosa ya, Ibu ya. Sama. Ibu juga harus mendiagnosa diri dulu. Jangan langsung jangan langsung memponis diri. Oh, saya kena sihir, sipulan Ustaz. Jangan. Ya, itu malah membuka pintu masuk setan. Ya. Jangan berlebihan, ya.